Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar domain, trees, dan forest. Jadi sebelum kita praktek menggunakan Windows Server, kita harus kenali dulu konsep dasar dalam dunia Microsoft Environment. Apa itu? Yakni ada domain, trees, dan forest. Oke, domain. Apa itu domain? Domain saya yakin udah Anda pasti tahu lah yang namanya yahoo.com. Terus ada facebook.com. Ya, ini yang disebut dengan domain di dunia nyata, di dunia internet. Ini domain, sesuatu nama yang di belakangnya ada .com, entah .com, mungkin bisa apalagi ya, .id karena Indonesia, lalu ada .co.id ini untuk perusahaan, ada juga .org, nah itu untuk organisasi. Nah, objek di internet semacam ini yang disebut dengan domain. Contohnya seperti itu. Oke, misalnya ada sebuah perusahaan namanya sukasuka.com. Ada perusahaan namanya Sukasuka. Nah, Sukasuka ini bikin sebuah domain di internet, bikin web sendiri namanya sukasuka.com. Ini yang disebut dengan domain atau disebut lebih tepatnya top level domain. Soalnya ada yang namanya subdomain. Subdomain ini misalnya sales.sukasuka.com. Jadi perusahaan Sukasuka ini dia punya divisi namanya sales. Nah, sales ini ditaruh di subdomain namanya sales.sukasuka.com. Dan sebuah perusahaan kalau dia besar atau sebuah organisasi atau badan atau institusi atau apapun, semakin dia besar, dia biasanya punya subdomain sendiri. Contohnya si sukasuka.com ini ada salessukasuka.com, ada bagian lagi namanya technical.sukasuka.com. Ya, dan berbagai macam subdomain lainnya tergantung si kebutuhan si perusahaannya ini maunya apa. Ya, itu contoh di internet ya. Tapi kalau di dalam dunia Microsoft Environment atau Microsoft Network, domain itu adalah sesuatu yang berisi objek atau kelompok-kelompok tertentu yang dikelompokkan lagi menjadi satu. Sehingga sebuah domain, contohnya sukasuka.com ini menjadi sebuah identitas bagi sebuah organisasi di Microsoft Network. Oke, itu tadi tentang domain. Sekarang kita bahas yang namanya trees. Ini saya mau hapus dulu. Oke, trees. Trees ya artinya pohon ya. Jadi di dalam dunia Microsoft Network ada yang dikenal namanya tree alias pohon. Tree dilambangkan dalam bentuk segitiga. Coba saya gambar dulu. Oke, contohnya seperti ini. Ini yang disebut dengan tree. Dan tree, yang namanya tree atau pohon, punya banyak cabang. Bisa punya cabang satu lagi, misalnya di bawahnya. Oke, nah bisa seperti ini. Kemudian ada juga seperti ini. Ya, inilah gambaran dalam dunia Microsoft Network. Jadi konsep tree di dalam Microsoft Network ini adalah menggambarkan sebuah organisasi. Contohnya si sukasuka.com itu. Si si perusahaan namanya sukasuka.com, dia punya domain utama. Namanya sukasuka.com. Oke. Terus karena dia punya
divisi lain, si sukasuka.com ini, dia bikin subdomain namanya sales.sukasuka.com. Dan dia juga punya sub lagi, punya divisi lagi namanya finance.sukasuka.com. Oke. Jadi si sales.sukasuka.com dan finance.sukasuka.com ini adalah subdomain. Subdomain dari top level domainnya, yakni sukasuka.com. Di dalam yang namanya trees ini, di sukasuka.com, misalnya ini kantor pusatnya, dia di dalamnya ada server, ada client, ada database server, dan berbagai macam objek-objek lainnya. Nah, ini ada istilah baru namanya objek. Apa itu objek? Objek bisa berisi OU atau Organizational Unit, sebuah kontainer, sebuah objek yang yang isinya bisa berisi informasi dari domain itu sendiri. Kemudian ada yang namanya users, ada computers, ada group, contact, kemudian shared folder, ada share printer. Nah, ini yang disebut dengan objek di dalam sebuah trees. Jadi jadi yang namanya sukasuka.com, baik si sukasuka.com yang top level domainnya maupun subdomain yang di bawah ini, mereka masing-masing punya objeknya sendiri. Contoh di sukasuka.com, di dalamnya pasti ada komputer klien, itu pasti ada. Terus kemudian dia juga punya yang namanya server di sukasuka.com ini. Nah, dia ada servernya. Kemudian ada server lain atau database server. Nah, ini ini yang sukasuka.com ini top level domain, dia ada client, ada server database, dan mungkin ada printer, ada user, daftar usernya sendiri atau yang disebut dengan Active Directory. Semua trees, masing-masing trees ini terhubung satu dengan yang lain. Mereka terhubung lewat sebuah aturan yang namanya trust relationship. Ini digambarkan dengan garis seperti ini. Nah, garis ini yang disebut dengan trust relationship. Trust relationship ini ya seperti namanya, ya ini membangun kepercayaan. Jadi masing-masing tree yang ada di sini terhubung dengan pusatnya melalui sebuah aturan trust relationship. Dan yang namanya pengelompokan trees, mulai root tree-nya yang sukasuka.com sampai yang ke bawah-bawahnya, ini tergabung menjadi satu yang namanya forest. Oh, kurang. Nah, ini yang disebut dengan forest. Satu lingkaran ini disebut dengan forest. Dan di dalam forest ada trees. Ada yang ini root trees, yang di bawah ini subdomainnya. Ya, tree juga sebenarnya, cuman dia subdomain yang merupakan child tree atau ya pohon anak dari root tree. Dan semua informasi yang tersimpan di dalam root tree, kemudian child tree yang si sales dan finance, ini tersimpan ke dalam satu tempat yang disebut dengan global catalog. Global catalog. Nah, global catalog ini berisi informasi tentang objek-objek apa saja yang ada di semua tree yang ada di forest ini, di domain sukasuka.com ini. Oke, ini satu company, satu perusahaan. Namun ada kasus sebuah perusahaan bisa saja merger dengan perusahaan yang lain. Ya, contohnya ya mungkin pernah dengar ya, ada perusahaan namanya Tricom. Tricom itu dia perusahaan yang membuat
peripheral network seperti switch, router. Nah, kemudian karena perusahaannya udah hampir kolaps, akhirnya dia diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar namanya HP. Jadi HP membeli perusahaan namanya Tricom ini untuk bergabung jadi satu. Nah, dalam contoh kali ini ada sebuah perusahaan namanya apa ya? Saya suka.com misalnya. Saya suka.com. Nah, si saya suka.com ini ya dia punya domain sendiri namanya saya suka.com. Dia punya punya tree sendiri. Mana logonya? Oke, ini punya tree sendiri. Oh, bentar, saya gambar dulu biar lebih enak. Nah, tree. Oh, ini sih. Kayak gini deh. Oke, tree saya suka.com ini. Nah, ini. Saya suka.com ini juga punya yang namanya objek-objek di dalamnya ya, kayak dia punya user, terus punya data, punya server sendiri, terus dia punya database server juga. Nah, ini perusahaannya misalnya mau gabung sama si suka.com, bisa. Ya, si suka.com ini harus membangun trust relationship dari suka.com ini ke saya suka.com, sehingga dua perusahaan ini gabung jadi satu. Meskipun mereka masing-masing mempunyai nama domain yang berbeda, nggak masalah. Karena dengan membangun trust relationship seperti ini, ya mereka akan berbagi informasi yang sama. Mereka akan punya satu global catalog yang sama. Dan karena mereka berbagi skema yang sama, dan mereka akan bergabung menjadi satu forest. Jadi forest yang ini, yang lingkaran ini, dia akan berubah jadi satu lingkaran lagi, ya satu lingkaran jadi. Nah, ini gabung lah. Ini ini kurang cukup nih, maaf ya, kurang cukup. Nah, ya ginilah kira-kira. Nah, gini. Mereka akan menjadi satu forest yang baru, berada di satu forest yang sama, berada di satu hutan yang sama, dan masing-masing pohonnya akan berada di dalam satu hutan yang sama. Ya, kira-kira begitulah konsep singkatnya mengenai domain, trees, dan forest ini. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini berarti kita sudah membahas mengenai konsep dasar mengenai domain, trees, dan forest di dalam dunia Microsoft Network. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.